Halo Pripot. Nah, untuk episode pertama PRD Series kali ini, kita sudah kedatangan dua sosok yang mengagumkan di balik layar dari Kabinet Akselerasi 2025. Yeay! Dengan saya, Azhar Nadira sebagai moderator yang kali ini akan memandu perbincangan kita untuk mengenai lebih dalam antara Bang Emir dan juga Bang Imam di Kabinet Akselerasi. Jadi sekarang kita please welcome Bang Imam dan Bang Emir sebagai Ketua Himpunan Digital Public Relation dan juga Wakil Ketua Himpunan Digital Public Relation. Imam sama Bang Emir. Halo. Makasih ya udah undang kita. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah mau diundang ke PRD Series yang pertama kali ini. Sebuah kesenangan banget buat kami gitu. Bang Imam sama Bang Emir, apa kabarnya, Bang? Kabar mah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, lapar dikit. Sama senang masuk podcastnya. Mak, aku masuk podcast, Mak. Nanti aku share ini ya, Mak, link IG-nya, Mak. Siap. Perasaannya Bang, gimana nih Bang buat podcast? Ini pertama kali atau udah sering ya Bang? Jujur, kalau aku baru pertama kali sih. Mungkin Pertama emang pertama kali. kali. Oh. Makanya suara aku getar kalau udah suara aku getar. Aku juga Ya, udah. sebenarnya seneng sih kayak diundang pertama kali di sini, apalagi di programnya himpunan gitu ya. Ya punya pride tersendiri lah Mir ya, karena ini bagian dari program kerja kabinet kita juga. Oh, iya, Jadi betul. seneng lah diundang ke sini. Makasih ya teman-teman internal. Makasih Terima Mir. kasih tenang, Makasih terima internal. kasih. Dan Bobin juga yang Ya, terjadi oleh sudah layar. bantu, ya kan? Dari lama kita langsung kali aja ya Bang, kita mengulik Boleh. lebih dalam lagi nih mengenal akselerasi kali ya Bang. Boleh. Buat pertanyaan pertama, apa sih Bang yang menjadi motivasi terbesar buat Bang Imam sama Bang Emir ini untuk maju sebagai Ketua Himpunan Digital Public Relation Bang? Oke, ini kita ditanyain tentang motivasi Mir. Jadi sebenarnya gini, Ara, kalau ditanya tentang motivasi lah ya, motivasinya ya sebenarnya bangkit dari moral kita lah yang pernah mengabdi di himpunan. Aku 2 tahun, Emir 1 tahun di himpunan. Jadi ya ini moral kita untuk lebih mengabdikan diri kita lagi kepada jurusan, kepada teman-teman PR gitu kan. Ya yang pertama ya moral kita juga gitu. Karena kita juga sebagai orang yang sangat-sangat cinta terhadap jurusan, sangat-sangat cinta dan pengen mengembangkan himpunan lebih jauh, lebih melesat lagi ke depannya, begitu sih. Itu sih yang memotivasi. Terus juga mungkin yang kedua yang memotivasi juga karena ya didukung oleh teman-teman dari jurusan Digital Public Relation. Mungkin cerita sedikit boleh Ara ya? Boleh, Jadi Bang, boleh. awal mulanya aku sama Emir itu juga terpilih bisa ada di posisi sekarang karena adanya dukungan gitu kan dan juga kesepakatan dari teman-teman jurusan Digital Public Relation di sidang musyawarah mahasiswa Digital Public Relation pada kemarin-kemarin itu. Jadi kemarin kita di sidang musyawarah, kita alhamdulillahnya diamanahkan dan juga disetujui oleh teman-teman jurusan PR juga untuk mengemban amanah yang sekarang kayak gitu. Ya Mir ya? Kalau dari Bang Emir sendiri Bang, motivasinya gimana Bang? Terlepas dari tadi ya tanggung jawab kita untuk himpunan dan untuk tanggung jawab bersama, aku lebih jauh itu jujur untuk wadah pengembangan diri dan belajar. Nah jadi memang sejauh ini organisasi yang udah aku ikutin itu aku biasanya berada di staff atau di top manajemen biasanya. Nah jadi dengan aku diberikan amanah dan diberikan jabatan berupa sebagai pemuncak organisasi, dan itu ya rezeki buat aku jujur. Jadi aku bisa belajar lebih jauh, bisa mengembangkan diri aku juga, aku bisa gali potensi, dan aku juga harapannya bisa memberikan ilmu-ilmu aku kepada teman-teman aku di himpunan. Begitu. Kita balik lagi nih ya kayak yang tadi Bang Imam bilang, karena dipilih kan ya Bang sebagai ketua dan wakil ketua himpunan. Ada nggak sih Bang keraguan gitu dari Bang Imam sama Bang Emir ketika dipilih menjadi kahim dan wakahim Bang? Gimana? Silakan. Jadi kalau ditanya soal keraguan, ya sebenarnya keraguan itu pasti apa ya? Ada tapi sangat-sangat dikit gitu loh keraguannya. Karena apa? Karena kita percaya gitu loh. Setelah kita punya pengalaman, aku tadi 2 tahun, Emir 1 tahun, kita rasa ya pengalaman kita itu ya bisa dibilang cukup lah gitu untuk berada di posisi sekarang gitu. Jadi
ya kalau ketakutan atau ya kayak gitu harusnya masih aman-aman aja lah ya kan. Kita juga sekarang udah terbentuk kabinet akselerasi, keluarga akselerasi juga udah kumpul. Kita melihat dari kemarin sesi interview ya kan, terus juga pas first meet, terus juga sekarang kita udah jalan ya kurang lebih dari 30 hari kerja ya kan, udah kelihatan nih bibit dari teman-teman akselerasi ini. Jadi ya nggak ada keraguan sama sekali karena kita percaya dari teman-teman semua ini adalah orang-orang yang mau belajar gitu. Karena pas pembentukan kabinet di awal, aku sama Emir tuh sempat diskusi gitu. Gimana sih Mir, kira-kira kita punya standar nggak sih Mir untuk teman-teman staff-staff di akselerasi ini? Jawabannya apa Mir? Standar kita adalah siapa aja boleh asal poinnya satu, mau belajar. Jadi siapapun orangnya asal dia mau belajar itu udah sangat-sangat cukup buat kita. Jadi sekarang udah terkumpul 72 orang yang mau bersamai dan mau belajar semua, jadi nggak ada keraguan sama sekali. Jadi baik lagi kayak yang tadi Bang Emir bilang, jadi Hima tuh sebagai wadah, betul ya? Wadah untuk kita belajar segala hal gitu. Kalau misalnya dari Bang Imam sama Bang Emir nih, aku ingin tahu gimana caranya abang-abang untuk mengelola antara organisasi dan juga akademik di kuliah. Karena kan menjadi ketua himpunan dan juga wakil ketua himpunan itu tanggung jawab yang sangat besar ya Bang ya. Boleh mungkin kasih tips-tipsnya gitu? Tips? Oke, jadi gini, kalau dibilang soal tips ya, jadi yang paling jadi pertanyaan adalah gimana caranya biar akademik aku sama Emir itu bisa sejalan dengan organisasi gitu kan. Jadi poinnya adalah aku sama Emir itu udah menjalankan pembagian peran gitu di himpunan. Jadi kita ada berapa biro? Kita ada 3 biro ya kan, dan satu ada unit PPO. Kita ada biro PSDM, biro Medinfo, biro KOK, dan juga unit PPO gitu kan. Nah jadi dari keempat ini itu kita punya pembagian perannya gitu. Kalau Emir megang apa Emir? Aku megang biro KOK sama unit PPO. Nah kalau aku sendiri itu megang biro PSDM dan juga biro Medinfo. Nah kita itu udah ada pembagiannya masing-masing nih. Jadi oke, Emir berarti tanggung jawabnya bakal lebih besar di biro KOK dan juga biro juga unit PPO. Begitupun aku sebaliknya di PSDM dan juga Medinfo gitu kan. Jadi karena adanya pembagian peran ini tentunya bakal memudahkan aku sama Emir untuk menjalankan kabinet ke depannya. Terus juga kita ada kita kan sekarang ada 2 sekretaris umum gitu. Sekretaris umum di sini kalau aku sendiri ada Safia gitu kan, dan Emir sama Almira ya. Nah jadi tugas dari sekretaris umum ini adalah untuk mencatat jadwal apa saja yang ada dari aku sama Emir. Contoh gini, sekarang kita lagi pelaksanaan PRD series nih sekarang gitu kan. Nah itu tugas dari sekretaris umum kita, kayak tugas dari Via ke aku, terus Almira ke Emir adalah yang mengingatkan kita gitu loh, kayak Bang, besok kita ada tag konten PRD series ya jam segini gitu. Oke, masuk nih, diingetin gitu kan. Di hari H pun sama, kita dari pagi bahkan udah di chat sama sekretaris umum kita, Bang jangan lupa datang ke PRD series jam segini gitu. Jadi karena kita ada ya pembagian peran tadi, terus juga kita didukung oleh sekretaris umum yang selalu mencatat setiap jadwal kita buat kedepannya, itu bisa kayak memetakan gitu. Oke, sekarang jadwalnya ke himpunan gitu. Dan juga jadwal kuliah kita juga masuk ke sekretaris umum gitu. Misalnya contoh, kita ada mau ada kerja kelompok gitu. Nanti aku bilang sama sekretaris umumnya kayak tolong ya Via, Almira, kita di tanggal segini ada kerja kelompok nih gitu. Tolong nanti untuk di kegiatan himpunan diserahkan ke kepala bironya dulu gitu. Jadi kan karena kita ada jadwal yang terstruktur, terorganisir, jadi itu nggak bakal ngeganggu kita, dan itu bakal membantu kita untuk tetap berkesinambungan antara organisasi dan juga akademik kayak gitu. Mungkin kalau dari aku kayak gitu ya. Dari Emir gimana? Kalau dari aku mungkin karena di kabinet ini kita ada kepala biro ya, yang mana biro ini membawahi masing-masing departemen yang ada di biro masing-masing. Jadi aku dan Imam selaku kepala himpunan itu merasa terbantu banget sama adanya si kepala biro ini, karena progres ataupun keputusan yang harus diambil di departemen itu kita langsung dapat reportnya dari kepala biro gitu. Dan itu memudahkan kita lah untuk memetakan nih, ini departemen mana aja nih yang lagi progres, ada masalah apa aja, solusi apa aja bisa kita ambil seperti itu. Dan kalaupun misalkan kita atau aku dan Imam lagi bermasalah ya untuk menghadiri sebuah acara pengambilan solusi dan segala macam, itu bisa diwakilkan dengan kepala biro.
dengan catatan perlu dari sepengetahuan dan persetujuan dari KM dan OKM. Jadi tetap gitu ya, Betul. harus melewati Bang Imam juga Bang Emir gitu Betul, ya. betul. Tapi tadi juga ada penerapan dia, birokrasinya juga harus jelas Betul, juga kan betul. gitu. Jadi benar kayak adanya kepala biro dibantu oleh sekretaris umum juga, penjadwalan dan segala macam itu tuh membantu kita untuk oke, sekarang jadwalnya ke himpunan ya, oke sekarang jadwalnya ke kuliah ya. Jadi itu tuh gimana caranya tugas kita sebagai mahasiswa tetap terjalankan tapi tidak meninggalkan himpunan gitu. Jadi tetap berkesinambungan, berjalan beriringan, seperti itu sih kalau untuk caranya. Jadi intinya tuh harus terstruktur kali ya Betul, Bang ya, sangat, harus sangat. dirapihkan gitu Ya. mana. Karena dua-duanya memang prioritas kan ya Bang. Prioritas. Yes. betul. Dan mungkin tambahan harus dibawa fun sih sebenarnya. Di Kalau bawah saya aku. fun, benar. Soalnya kalau misalnya kita bawa serius tuh justru nggak jalan kita. Iya. Jadi misalnya nih, di sini ada masalah di bukan masalah, ada prioritas di himpunan dan Betul. di akademik gitu. Kalau misalnya kita musingin dua-duanya ya nggak akan ada yang jalan gitu. Mending bawa fun aja gitu. Monoton, pusing Ya, gitu ya. betul, itu jadinya. bawa bukan solusi Bukan lah solusi gitu lah ya. ya. Jadi kita harus ya biar kejalanin dengan senang hati juga Betul, kita. betul. Betul. lebih enak kerjanya kan gitu. Sekarang kita ngomongin tentang akselerasi nih ya Bang ya. Kenapa sih Bang mengambil nama akselerasi dan juga tagline-nya nih? Tagline-nya itu kan gerak cepat cipta dampak Cipta gitu ya dampak, kan ya. Bang. Ada gayanya juga Ya, nih kan. ada. Boleh diceritain kan Bang gitu apa arti dan maknanya dari keduanya itu Bang? Oke, berarti ada dua ya pertanyaannya Betul. gitu. Kenapa akselerasi dan kenapa ngambil tagline Tagline-nya itu. cipta dampak? Mau yang mana Mir? Tagline atau Terserah. akselerasi? Oke, Ya. aku akselerasi aja lah ya. Boleh, boleh. Oke, ini kalau akselerasi itu kenapa? Jadi perjalanan boleh cerita kan? Boleh, Bang, Oke, boleh jadi banget. perjalanannya adalah setelah kemarin kita terpilih gitu kan sebagai ketua dan wakil ketua himpunan yang baru gitu kan, kita punya amanah yang baru gitu. Aku sama Emir tuh udah tahu nih kita harus kemana gitu. Jadi mungkin Ara tahu di mana kita tongkrongan kita sekarang di mana? Di WB. WB kan, jadi kita ada namanya Warkop Babe Betul. makanya sekarang jadi ya bisa dibilang sebagai tongkrongannya anak-anak jurusan PR gitu lah ya. Jadi betul, betul. di situ boleh ditanya itu Babe sebagai saksi bisunya dalam 1 minggu itu persiapan kabinet kita semuanya ada di sana. Jadi nama akselerasi pun munculnya di sana gitu loh. Jadi kita lagi diskusi dengan segala hal-hal yang sudah ada sebelumnya gitu kan, kita mengambil nama akselerasi. Kenapa? Karena kita pengen adanya ada apa ya, semangat percepatan dalam perubahan gitu kan. Jadi kayak akselerasi kan dikenal dengan kayak yaudah gesit, cepat gitu kan. Nah kita tuh pengen gimana caranya dalam 1 tahun masa kepengurusan bisa terjalankan dengan cepat, tapi dengan catatan akselerasi ini tetap terstruktur, terorganisir, gitu kan. Jadi ada hal-hal yang harus kita prioritaskan, ada hal-hal yang harus kita pahami mitigasi resikonya gitu. Jadi meskipun akselerasi dikenal dengan cepat, dengan gesit itu cuman tetap diambil dengan langkah-langkah yang konkret dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Mungkin gitu sih kenapa diambil nama akselerasi gitu. Kalau Oke. gerak cepat gimana men? Nah, sekarang kita masuk ke tagline-nya ya. Betul tagline-nya. Akselerasi gerak cepat, cipta dampak. Oke. Nah, si tagline ini hadir dari sebenarnya kupasan dari nama akselerasi sendiri. Gitu. Iya. Jadi akselerasi itu kan kalau kita ngomong secara bahasanya, akselerasi itu kan cuma hanya gerakannya aja. Dia cuma Gerakan, bergerak cepat. bergerak. Akselerasi itu kan Betul. bergerak maju gitu kan Iya. artinya. Nah, aku dan Imam itu tidak mengharapkan kita hanya bergerak saja. Cuman apa yang kita bawa gitu. Apa yang kita berikan dampak kepada orang-orang sekitar kita dengan percepatan kita ini gitu loh. Maksudnya Anda kan pergerakan cepat yang justru membawa celaka gitu. Betul. Ya kan? Karena saking buru-buru Betul, rusuh betul. gitu ya. Nah, dengan adanya si akselerasi ini, dengan adanya akselerasi, harapannya adalah kita tetap bergerak dengan cepat dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang kita ambil. Gitu, dengan mempertimbangkan dampak apa yang kita bawa, lalu manfaat apa yang kita berikan ke orang-orang lain. Nah, lahirlah si akselerasi gerak cepat, cipta dampak. Nah, gerak cepat itu kan kita taruh di dada nih, gerak Iya, cepat, gerak ya cepat. kan? Nah, jadi itu filosofinya adalah pergerakan itu mulai dari diri kita sendiri. Udah dari diri Gitu. kita Jadi pribadi. bergerak cepat gitu. Bergerak cepat cipta dampak. Nah, dampak itu kan kita begini tuh. Begini. Artinya adalah konkret. Jadi Konkret. mau nggak mau, cepat atau tidak cepat, kita harus tetap memberikan Dampak. apapun Hasil. dampak hasil Oh. kepada orang di sekitar kita, baik itu untuk fungsionaris maupun non fungsionaris. Seperti itu. Jadi nggak cuman bergeraknya aja gitu, tapi Betul. harus memiliki dampak yang baik gitu ya, Betul. terutama gitu. Dan kalau misalnya kamu perhatiin ya, Hah? di postingan Instagram Hima, Betul. itu justru bukan
gerak cepatnya, justru cipta dampaknya. Cipta Ya, dampak. Karena itu betul. highlight utamanya Itu highlight berarti utama, ya. Itu output akhir dari Betul. kabinet akselerasi itu ya, Betul. berdampak. Ada hasilnya Ada yang hasilnya. memuaskan gitu, yang Betul. lebih baru, yang lebih fresh dan lebih baik mungkin ya gitu. Ya, gitu. Kalau untuk menjalankan amanah ini ya Bang, kan tentunya pasti banyak nih tantangan-tantangan gitu, apalagi dari awal mungkin. Kira-kira bagaimana sih caranya Bang Imam untuk mengatasinya gitu, diantisipasinya itu dengan cara seperti apa Bang? Oke, jadi tantangan lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau tantangan ini sebenarnya dalam 1 tahun masa kepengurusan yang harus paling diantisipasi adalah yang menjaga semangat dari teman-teman keluarga besar akselerasi gitu sih, Ra. Jadi kayak dalam 1 tahun ini kan nggak bisa kita bilang terlalu sebentar gitu kan, dan nggak bisa kita bilang terlalu lama juga sebenarnya gitu. Tapi gimana caranya dalam 1 tahun masa kepengurusan ini semangat dari teman-teman itu bisa tetap kita jaga gitu kan. Jadi jangan sampai dari teman-teman misalnya nih kayak mereka udah menyelesaikan tugas mereka di keprokeran gitu kan. Jadi jangan sampai proker mereka sudah selesai tapi mereka nganggap tugas mereka di himpunan itu juga udah selesai. Nah, itu jangan. Jadi itu yang harus kita jaga, gimana kita tuh harus tetap beriringan sampai akhir, baik mau prokernya udah selesai, baik mau prokernya belum selesai, itu tetap harus kita jaga semangatnya gitu. Dan juga mungkin apa Mir, kita biasa tiap malam di grup Nongkrong. Nongkrong, iya, betul, betul. Assalamualaikum gitu kan, Info-info. pada WB, gimana WB, teman-teman, gitu ya. WB Iya, gitu kan. betul. Nah sebenarnya itu juga bentuk solusinya gitu, gimana caranya menjaga semangat dari teman-teman sampai 1 tahun kepengurusan ini dengan cara kita sekecil nongkrong aja, ayo sini gitu loh. Kalau kita nongkrong jangan anggap aku sama Emir itu sebagai kahim dan wakahim gitu. Oh. Ayo kita nongkrong aja, kita ngomong aja bebas, mau ngomong apa aja gitu. Cuman ya tetap dengan sopan santun kayak gitu kan, ya Etika etika betul. berbicara. Jadi biar apa ya, biar nggak ada batasan lah Mir ya sama kita berdua kayak gitu sih paling yang paling ini. Jadi kayak supaya gimana caranya kita tuh nyaman berarti ya Bang Betul. di dalam himpunan ini, Betul supaya sekali. kerjanya juga enggak setengah hati. Betul. Karena kalau misalnya kita nggak nyaman, dari aku pribadi juga aku ngerasa kalau misalnya mengerjakan sesuatu dengan hati yang setengah tuh kayak males ya, betul. gitu. Jadi iya. Aku juga, ya aku dan Imam ada terobosan departemen visit kan. Jadi Departemen yang mana kita visit. juga tahu kondisi Oh. anak kita seperti apa. Gitu. Oh, yang baru kemarin kita lakuin. baru-baru. Yes, betul. Jadi ya ini pasti dilakuin berapa kali? Ya, Ya. bisa 3 kali dalam 1 tahun. Yes. Sebenarnya tentatif bro. Ya. Berarti Nah ini kan juga sebenarnya shortcut ya. Jadi supaya kita bisa langsung ketemu sama anak-anak kita kan. betul. Sama anak internal sama eksternal, departemen Iya. yang lain gitu. Jadi kita bisa tahu nih kondisi anak-anak kita gimana nih gitu kan. Ada masalah apa, problem seperti apa. Jadi aku dan Imam bisa kasih solusi sekarang gitu. Jadi langsung face to face gitu. Face to Biar kita face. juga mungkin lebih bukan segan ya Bang, lebih ke kenal mungkin ya Betul. sama Bang Imam, sama Bang Emir Nggak gitu ada ya. batasan lagi kan. Iya, jadi kalau misalnya mau ngobrol untuk apapun bisa gitu ya secara Bang. langsung ya. Gitu. Kalau untuk harapan terbesar nih dari Bang Imam sama Bang Emir untuk para anggota staf fungsionaris akselerasi Bang, apa sih yang ingin Abang harapkan gitu dari kita semua, baik itu sekarang saat kabinet ini berlangsung maupun nanti saat kami demisioner. Oh, sedih. Demis. Udah ngomongin Demis ya? Kejauhan. Oh, kejauhan. Gimana Mir? Siapa Mir? Oke, jadi kita balik lagi kepada fungsi himpunan itu apa sih? Kan sebagai wadah gitu, mau itu akademik maupun non akademik. Nah, harapannya adalah untuk fungsionaris akselerasi ya. Nanti kita ketika demisioner maupun sekarang itu semoga bisa ngambil apa yang seharusnya mereka ambil. Mau itu ilmu, mau itu pengalaman, mau itu hubungan dengan teman-teman, maupun itu relasi dan segala macam. Ambil aja sebanyak-banyaknya. Ambil. Ambil sebanyak-banyaknya. Yang baik diambil, yang jelek dibuang gitu. Dan harapannya adalah ini tidak hanya berlaku ketika masa menjabat saja, tapi ketika nanti kita demisioner maupun kita mengambil kerja, kuliah atau enggak nyusun skripsi dan segala macam, itu bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Dan tidak hanya untuk akademik, untuk orang-orang sekitar juga gitu. Kita misalnya dapat ilmu leadership gitu, kita bisa terapkan ke keluarga atau ke siapa-siapa gitu. Itu sih harapan aku. Jadi kayak semua bentuk yang kita dapat dari Betul. himpunan itu bisa kita terapkan gitu ya dari Betul. kehidupan sehari-hari, dan juga bikin kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Betul. Karena kan baik lagi kayak Ya. ke peran kita yang tadi di awal gitu, hima itu tuh sebagai tempat untuk kita belajar. Betul. Dan doa tadi itu nggak cuma buat fungsionaris, aku memang juga mendoakan hal yang sama gitu. Jadi kita sama-sama gitu ya Bang, Betul. saling mendoakan, saling berjalan juga di akselerasi gitu. Ya, Kalau misalnya untuk perubahan ya Bang, kan
ada nih perubahan yang ingin dibawa gitu untuk akhirnya. Perubahan seperti apa sih? Baik itu di Hima maupun nanti di mahasiswa lingkupnya gitu. Oke. Sebelumnya aku mau ngejelasin di sini sebenarnya kita bukan merubah tapi memaksimalkan. Kita memaksimalkan gitu. Nah, jadi sebenarnya ada 3 hal yang harus kita maksimalkan. Aku dan kita maksimalkan di kabinet ini, yaitu adalah kaderisasi, advokasi, sama internalisasi. Nah, 3 hal ini adalah tiga hal ini berangkat dari satu hal, yaitu adalah kebudayaan kerja yang aku tanamkan Imam di kabinet sekarang. Itu kita ingin memisahkan antara kekeluargaan sama profesionalitas gitu. Nah, jadi untuk kekeluargaan ini adalah bentuk hubungannya, sedangkan si profesionalitas ini adalah bentuk kerjanya. Jadi berbeda, itu 2 hal yang berbeda. Itu 2 hal yang berbeda. Dan aku rasa, dan Imam juga rasa, kalau kita terlalu terkurung dengan kalimat kekeluargaan, itu kita akan menimbulkan rasa tidak enak, segan dan segala macam. Iya, betul. Nah, contoh nyata yang kita ambil adalah bagaimana hubungan seorang anak dengan ayah gitu. Di keluarga Di keluarga. Gitu. Mereka anak adalah hasil dari orang tuanya gitu. Betul. Tapi ya ayah itu berhak untuk menegur anaknya, memberikan sanksi kepada anaknya jika anaknya melakukan hal-hal yang dinilai melanggar aturan keluarga. Betul. Begitupun aku yang terapin sama Imam. Gitu. Nah, dari si kebudayaan ini kita arahkan ke 3 hal tadi, kaderisasi, advokasi, sama internalisasi. Nah, bagaimana nanti si kaderisasi ini membentuk kekeluargaan namun profesional, bagaimana kita bisa membentuk internal yang harmoni namun juga tetap menjalankan fungsi-fungsi kita, dan juga bagaimana kita nanti menyuarakan suara kita selaku mahasiswa kepada atasan, bagaimana kita lebih peka dengan isu-isu sekitar kita dan segala macam. Karena memang sebagai fungsi PR itu kita memang harus peka ya Bang terhadap lingkungan sekitar juga gitu. Jadi kita memaksimalkan sih. Kita nggak ada merubah garis besarnya, itu cuma hanya ya merubah sedikit konsep yang mau kita bawain aja sama Imam. Menambahkan agar lebih baik mungkin ya Bang. Soalnya kalau misalnya terlalu kekeluargaan nanti semena-mena mungkin di atasnya. Kalau misalnya terlalu profesional nanti tertekan gitu. Jadi kita seimbang aja mungkin ya Bang. Beriringan antara kekeluargaan dan profesionalitas gitu. Gimana? Ya sebenarnya hampir sama, semuanya sudah diwakilkan sama Emir ya tentang ya yang tadi gitu. Jadi gimana caranya teman-teman dari himpunan tetap bisa merasakan kekeluargaan yang ada gitu, tapi dengan tetap adanya rasa profesionalitas ketika dalam bekerja gitu. Jadi kalau aku sama Emir mikirnya kayak profesionalitas itu harus sangat-sangat diperlukan gitu. Jadi biar dari teman-teman semuanya pun dari aku sama Emir gitu ada target-target yang memang harus kita capai gitu. Nah, kalau kita kerjanya secara profesional gitu kan, jadi enak nih untuk ngegapai target tersebut gitu kan. Kalau nanti dari kekeluargaan takutnya nanti terlalu menyepelekan gitu, karena intinya kita keluarga gitu kan. Tapi maksud dari keluarga tuh nggak hanya dari segi itu gitu loh sebenarnya. Keluarga itu tetap sangat perlu ya dalam membangun hubungan baik antara fungsionaris maupun dengan teman-teman yang nggak tergabung di fungsionaris itu tetap perlu gitu. Cuman ya budaya kerja tetap harus ada gitu ya, profesionalitas tadi sih begitu. Karena kalau misalnya nggak ada budaya kerja juga kita jadinya bingung mungkin ya Bang nanti gitu. Jadi mungkin kesimpulannya itu kita harus menyamaratakan antara akademik dan juga himpunan, kemudian juga kita juga menyamaratakan antara bekerja dan juga kekeluargaan. Intinya Bang berarti semua kehidupan itu harus seimbang gitu ya Bang ya, antara baik apapun. Karena kalau misalnya ada yang lebih itu tidak baik. Betul. Karena memang terlalu yang berlebihan itu nggak baik kan dalam segala hal. Jadi kita seimbang aja gitu ya Bang. Oke, Bang Imam, Bang Emir, terima kasih banyak udah hadir di PR series yang pertama kita. Yeay! Terima kasih banyak sekali lagi buat Bang Terima kasih Imam juga dan buat Bang Ara. Emir. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, teman-teman. Bye, teman-teman. Bye, everyone. Bye.